Halo teman-teman, gimana kabarnya? Selamat datang di Short Film. Di video kali ini, kita akan membahas film live action terbaru dari Disney, yaitu Snow White tahun 2025. Film ini sudah lama ditunggu-tunggu sejak diumumkan, tetapi ternyata mendapatkan banyak tanggapan beragam dari para penonton dan kritikus. Jadi, di video ini, kita akan membahas ceritanya, ulasan dari segi teknis, dan apa sih yang membuat film ini begitu kontroversial. Yuk, tonton sampai habis. Oke, kita mulai dari sinopsis ceritanya dulu ya. Snow White 2025 secara garis besar adalah adaptasi live action dari film animasi Disney yang rilis tahun 1937. Namun, versi ini banyak mengalami perubahan dari cerita aslinya. Film ini mengisahkan Snow White, seorang putri muda yang kehilangan ibunya dan hidup bersama ibu tirinya yang kejam, yaitu Sang Ratu. Snow White adalah pewaris tahta kerajaan, tetapi Sang Ratu, yang memiliki cermin ajaib, merasa Snow White adalah ancaman bagi kekuasaannya karena kecantikan dan kebaikan hatinya. Nah, berbeda dengan film aslinya, di sini Snow White tidak sepenuhnya bergantung pada pangeran untuk menyelamatkan dirinya. Dia digambarkan sebagai karakter yang lebih kuat, mandiri, dan berani menghadapi tantangan. Setelah Sang Ratu mencoba untuk menyingkirkan dia dengan segala tipu daya, Snow White harus mengumpulkan keberaniannya untuk memimpin kerajaan dan menghadapi musuh. Film ini mengangkat tema pemberdayaan perempuan dengan fokus utama pada perjalanan Snow White menemukan kekuatannya sendiri. Tapi perubahan ini ternyata menuai pro dan kontra yang cukup besar. Kita bahas setelah ini ya. Lanjut ke poin-poin positif dari film ini dulu nih. Walaupun banyak kritik, ada juga beberapa aspek yang patut diapresiasi. 1. Akting Rachel Zegler dan Gal Gadot. Rachel Zegler, yang pernah bermain di West Side Story, memberikan energi baru untuk karakter Snow White. Dia terlihat sangat karismatik dan membawa sisi emosional pada peran ini. Gal Gadot sebagai ratu juga tampil memukau, dengan aura jahatnya yang elegan dan dominan. Kemistri antara keduanya cukup kuat. 2. Pesan feminisme dan pemberdayaan. Film ini mencoba membawa Snow White ke arah yang lebih modern. Alih-alih menjadi karakter pasif yang hanya menunggu pangeran menyelamatkan, Snow White di sini menjadi tokoh utama yang lebih aktif dan bertanggung jawab atas takdirnya sendiri. Meski banyak kritik, pesan pemberdayaan ini tetap terasa relevan, khususnya untuk penonton muda. 3. Musik dan produksi. Walaupun tidak semua musik baru diterima dengan baik, elemen musikal dari film ini tetap membawa nostalgia dengan beberapa lagu klasik yang kembali dihadirkan. Selain itu, kostum dan desain set juga terlihat megah dan sesuai dengan standar Disney. Sekarang kita masuk ke bagian paling menarik, yaitu kritik dan kontroversi yang melibatkan film ini. Salah satu alasan kenapa Snow White 2025 banyak dibicarakan adalah karena beberapa keputusannya yang dianggap terlalu jauh dari film aslinya. Yuk, kita bahas satu persatu. 1. Perubahan cerita yang terlalu jauh. Snow White 2025 mencoba menyesuaikan diri dengan nilai-nilai modern, tetapi banyak penggemar merasa cerita aslinya kehilangan daya tariknya. Hubungan Snow White dan pangeran hampir dihapus sepenuhnya, dan fokus hanya diberikan pada Snow White sebagai karakter independen. Bagi sebagian orang, pendekatan ini membuat cerita terasa kosong dan tidak lagi memiliki keajaiban khas Disney. 2. Kontroversi karakter kurcaci. Banyak perhatian juga tertuju pada perubahan yang dilakukan terhadap karakter 7 kurcaci. Alih-alih menggambarkan mereka seperti di film klasik, Disney memutuskan untuk membuat representasi lebih realistis. Namun, hal ini menuai kritik karena dianggap terlalu mengubah identitas kurcaci. 3. Masalah CGI. Efek visual dalam film ini juga mendapatkan sorotan, tetapi sayangnya bukan dalam cara yang positif. Banyak adegan yang terlihat kurang mulus karena CGI yang dianggap terlalu artifisial. Hal ini cukup mengganggu, terutama pada adegan hutan dan interaksi para kurcaci dengan Snow White. Kalau dari saya sendiri, Snow White 2025 terasa seperti pedang bermata dua. Ada beberapa hal yang saya suka, seperti visual megahnya, karakter Snow White yang lebih mandiri, dan penampilan Gal Gadot.
Tapi di sisi lain, saya juga merasa nostalgia dari cerita klasiknya sedikit hilang. Disney sepertinya terlalu fokus mengadaptasi cerita ini menjadi relevan dengan zaman sekarang, sehingga melupakan keajaiban dan emosi yang dulu membuat kita jatuh cinta pada film aslinya. Jadi, untuk kalian yang bertanya, apakah film ini layak ditonton? Jawabannya tergantung pada ekspektasi kalian. Kalau kalian menyukai adaptasi modern dengan visi berbeda, film ini bisa menjadi pengalaman baru yang menarik. Tapi kalau kalian adalah penggemar berat versi klasik, mungkin film ini bisa sedikit mengecewakan. Bagaimana menurut kalian? Apakah Snow White versi 2025 ini berhasil memukau, atau justru kehilangan esensi aslinya? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Short Film untuk pembahasan film lainnya. Jika kalian ingin request pembahasan film silakan komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga harimu menyenangkan.